Halo semuanya, selamat datang kembali di Fancast, Mapen Podcast. So, sekarang kita udah ada di episode 23, alias kita udah ada di episode 23. Yeay! Bersama aku di sini Rizal yang akan menjadi MC pada podcast kali ini ya. So, kayaknya kalian udah pada tahu di thumbnailnya kita bakal ngundang siapa di podcast kali ini. Dia merupakan seorang siswa berprestasi dari SMA Negeri 7 Banjarmasin. Prestasinya ini di bidang modeling ya. Mungkin kalian udah pada tahu karena udah ngeliat di thumbnail. So, dia adalah Rizka Aurelia Fitri. Yeay, Rizka. Kita bakal tanya-tanya sama dia, kita bakal interview dia seputar penghargaan-penghargaan dan segala hobi passion yang dia geluti, oke? So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja, Venture into Knowledge with Fancast, Mapen Podcast. Halo semuanya, so inilah Rizka Aurelia Fitri yang akan menjadi bintang tamu kita di Fancast Moment Podcast episode 23 pada kali ini. So, halo Rizka. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Rizka boleh mungkin perkenalan diri dulu. Oke siap, kita perkenalan dulu ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Aurelia Fitri, biasanya dipanggil Rizka. Saat ini umur aku 15 tahun dan alhamdulillah kali ini diundang sebagai model berprestasi Banua. Iya betul. Selamat datang. Jadi seperti yang udah aku jelaskan di pembukaan, Rizka ini merupakan siswa model berprestasi yang mana pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya sama Rizka mengenai prestasi dan hobi mungkin dan pencapaian yang telah dia raih ya. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu buat Rizka karena udah bisa meluangkan waktu buat datang ke podcast pada kali ini ya. Oke, so kita langsung aja bakal tanya-tanya ke Rizka seputar prestasi dan segudang hobi juga prestasi yang tengah ia geluti. Oke, Rizka udah siap? Siap. Oke, langsung aja ya. Rizka, jadi Rizka ini kan udah lama nih berkarir di dunia modeling ya. Iya betul banget. Jadi kalau boleh tahu nih ya, mungkin bisa diceritain ke seluruh penonton, ke seluruh Smaveners yang lagi nonton nih ya, sejak kapan sih kamu itu tertarik gitu untuk terjun langsung ke dunia modeling? Kalau dari sejaknya itu sebenarnya berawal mula dari Rizka waktu umur 5 tahun kan. Waktu itu posisinya saat masih TK ya gitu. Iya. Dan itu pertama kali, first time ever itu Rizka mengikuti lomba lomba Hari Kartini, Lomba Hari dengan Kartini. baju adat gitu waktu itu. Sebenarnya waktu itu nggak ada basic sama sekali kan, nggak ada yang kayak teknik-teknik yang perlu ditampilkan, waktu itu nggak ada sama sekali. Iya, karena kan masih kecil ya, masih ber-5 tahun dan itu gitu. pertama kali gitu. Tapi nggak nyangka juga kan, alhamdulillah meraih juara berbakat waktu itu. Mantap. Berarti emang udah sedari kecil udah terjun gitu ya ke dunia modeling dan jadi hobi gitu. Iya, jadi hobi sampai sekarang malah. Oke, mantap. Nah, tentunya kan kalau misalnya kamu terjun ke dunia modeling gitu kan, pasti mungkin ada hal yang menjadi inspirasi kamu gitu buat terjun ke dunia modeling. Kalau boleh tahu nih ya, dari mana sih kamu tuh dapat inspirasi atau dari mana sih kamu terinspirasi buat memulai karir model kamu itu pada saat kamu tadi berusia 5 tahun pas lagi di TKA? Iya. Itu apa, kepikiran apa gitu, apa yang membuat kamu tuh mau buat Dorong ikut gitu ya? Iya, apa yang bikin kamu terdorong buat ikut lomba Hari Kartini itu gitu? Oke, sebenarnya itu berawal mula dari TK juga waktu itu, tapi umur Rizka kayaknya 4 tahun. Iya, 4 tahun. Rizka itu dulu sering ikut lomba mewarna, Kak. Oh, lomba mewarna? Iya, jadi bukan model, lomba mewarna. belum. Oh, belum. Jadi ini ada lagi nih fun fact-nya. Jadi lomba mewarna. Nah, entah kenapa waktu itu lomba mewarna yang Rizka ikuti itu, waktu nunggu penilaian dari juri ternyata ada dari teman-teman yang fashion show gitu tampil. Oh, berarti di saat lomba itu bersamaan ada lomba fashion show juga.
Iya, jadi Rizka itu Oh, waktu duduk kita menunggu hasil dari juri kan, biasanya nunggu heeh. gimana siapa yang juaranya. Iya. Tahu-tahu ada yang temen gitu ya, teman-teman yang banyak gitu, kakak-kakak waktu itu Mm-mm. pakai gaun yang wah gitu loh bagi Rizka waktu kecil. Hmm. Dan itulah yang berawal mula dari pandangan pertama itu Oh, gitu oke. Kak. Yang membuat gitu ternyata model nih keren ya gitu. Iya. Bagus gitu pakaiannya juga. Heeh, berarti Dari itulah berawal dari awal mulanya. kamu melihat teman-teman kamu yang pakai Hmm. baju-baju dan gaun-gaun yang bagus gitu buat fashion Iya. show. Jadi kamu dari situ ada ketertarikan buat ikut juga, buat terjun juga ke dunia model ya. Iya betul banget. Oke, berarti inspirasinya ini dari teman-teman kamu sendiri ya. Iya Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mm-mm. kita kan pasti punya yang namanya role model, orang yang Role model. jadi acuan, orang yang jadi mungkin panutan. Mm-mm. Nah, kira-kira kamu ada nggak sih public figure atau siapapun itu yang jadi role model kamu dalam dunia modeling? Ada nggak kira-kira? Kalau dari dulu sih ya Kak, dulu tuh nggak ada. Dulu nggak ada. Iya, tapi sekarang itu ada Kak. Ada. Nggak tahu. Siapa tuh? Beliau Spill ini, dong. beliau ini orangnya luar biasa dan jujur membuat Rizka kagum banget. Dia itu adalah wakil wali kota kita saat ini, itu Ibu Haja Ananda. Oke. Karena yang dari dengar cerita beliau, yang dimana dulu udah luar biasa banget prestasinya, udah go nasional dan internasional. Iya. Dan yang hebat itu beliau itu udah berkali-kali down, tapi nggak patah semangat, terus Iya, bangkit terus. Makanya itu yang membuat acuan Kariska sendiri. Oh, gitu. Apapun yang terjadi, bangkit terus. Iya, Itulah benar. panutan Rizka. Aku pernah dengar wakil wali kota itu, Ibu Haji Ananda itu dulu beliau kalau nggak salah putri apa gitu. Putri Indonesia Lingkungan. Ya, Putri Juara Indonesia 2 Putri Lingkungan. Indonesia. Iya, benar. Iya. Berarti beliau yang jadi role model kamu ya di dalam Betul, dunia Kak. modeling ini. Oke, memang ya beliau memang patut untuk dijadikan role model sih karena beliau itu sangat-sangat wah, bertalenta banget ya. Yes. Oke, selain itu ada lagi nggak? Selain wakil wali kota kita mungkin siapa gitu role model kamu? Kalau saya secara spesifik hanya itu saat Hanya ini. itu saja. Iya betul Kak. Heeh. Kalau dulu sebelum wakil wali kota kita ada nggak kira-kira? Kalau dulu itu lebih ke kayak namanya hobi ya, Iya. dengan kaguman itu, ya berawal dari itu aja. Dan saat ini udah mulai terjun dari 2023, di mana Iya. Rizka itu alhamdulillah terpilih sebagai runner-up 3 Putri Tarik Wow, Indonesia. Jadi keren banget. dari situ juga yang mulai mengenal lagi gitu dunia model lebih dalam banget gitu Kak. Oke, berarti mantap ya Rizka ya. Semoga sukses terus ya. Siap. Oke, selain dari modeling kan ya, aku banyak lihat dan banyak dengar kalau Rizka itu banyak prestasi di bidang lain selain modeling. Benar? Bener. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu selain di bidang modeling itu punya passion di bidang apa lagi sih gitu? Boleh dong diceritakan. Iya, boleh di-spill. Oke, siap. Jadi kalau hobi dan passion yang Rizka ada saat ini tuh ada menari. Nari. Menarinya itu ada tradisional dan juga modern. Lalu juga balet Kak. Oh, balet. Iya, benar. balet. Terus juga melukis, kemudian MC dan host. Baru-baru ini udah mulai sering juga alhamdulillah. Oke. Dan yang terakhir memanah. Memanah, berarti Rizka ini banyak banget ya. Alhamdulillah. Itu tuh masuk hobi atau emang digeluti? Digeluti Kak. Digeluti. Iya betul. Berarti bukan sekedar cuman hobi buat mengisi waktu luang, tapi memang di situ ada potensi Rizka di situ buat digeluti ya. Iya, karena Rizka itu menancapkan satu hal gitu Kak dalam hidup. Apa tuh? Yaitu kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Bener banget. Jadi kalau misalnya gitu ada seseorang atau satu hal itu datang ke hidup kita, itu nggak pasti akan datang lagi gitu loh. Iya, Karena betul. kita nggak tahu tahun depan dan lain-lainnya lagi. Apakah kita sehat, kita bisa melakukannya itu kita nggak tahu. Jadi selagi itu ada, ambil aja langsung. Oke, betul. Berarti selagi kita masih bisa mencoba, kenapa tidak gitu ya? Betul. Namanya mencari pengalaman kan ya? Betul. Itu memang oke sih, bagus banget. Nah, kan banyak banget tuh tadi bidang-bidang lain selain modeling yang digeluti. Tapi yang kita highlight di sini itu modeling dulu ya. Oke, siap. Oke. Nah, ketika kamu mendapatkan gelar-gelar model-model yang berprestasi gitu ya, gimana sih perasaan kamu ketika kamu tuh dapat gelar-gelar, ketika kamu achieve that
award gitu loh, kamu misalnya jadi model ini, kamu model itu perasaannya gimana? Pastinya bersyukur Bersyukur. dan juga bangga. Bangga. Karena nggak semua orang, walaupun mereka tuh bisa lebih hebat dari Rizka gitu loh, Iya, untuk benar. mencapai hal itu, tapi alhamdulillahnya Tuhan dan orang-orang di sekitar Rizka juga mendukung. Oh gitu. Karena itu juga yang benar-benar mendorong untuk meraih gelar itu. Iya. Tapi karena kita sudah meraih berapapun hasil penghargaannya itu, Rizka berjanji untuk diri sendiri nggak bakal untuk patah semangat atau udah merasa puas. Karena kita itu masih harus terus belajar, terus ambil terus apa yang ingin kalian achieve lah gitu lah. Iya, mantap. Karena perjalanan kita tuh masih panjang. Betul. Gitu sih Kak. Iya. Berarti ada rasa syukur, ada rasa senang juga, dan Iya. ada rasa ingin lebih lagi nggak di dalam diri Rizka kalau misalnya udah dapat penghargaan gitu? Karena kalau selagi masih ada kenapa tidak gitu Kak. Betul. Kan kapan lagi? Oke, berarti ada rasa masih ingin lebih Terus belajar lagi terus belajar gitu. Oke, nah karena kamu kan udah banyak mendapatkan gelar-gelar model yang Alhamdulillah. bagus-bagus banget ya kan. Kira-kira ada berapa sih gelar model yang udah kamu raih sekarang, ada berapa? Waduh. Banyak banget nih. Iya Kak. Kalau jumlah piala ya, terakhir hitung Terakhir berapa tuh? ada 400. 400. Itu naruhnya di mana tuh? Lemarinya udah 2, tapi itu masih banyak Kak yang ditinggal di sekolah dan Oke. Untuk model aja nih ada berapa gelar kira-kira? Kalau secara spesifik belum terlalu Rizka hitung, tapi kurang lebih kemungkinan ada 30 atau 50-an piala atau sertifikat lah gitu kira-kira. Banyak banget ya. Mantep Rizka deh. Tapi masih ada lagi kok Kak yang misalnya Rizka belum menang. Itu juga termasuk pengalaman yang luar biasa juga sih bagi Rizka. Jadi nggak terhitung alhamdulillah gitu lah. Nah, karena banyaknya kan gelar model yang telah kamu raih gitu. Menurut kamu nih sebagai modeling, sebagai orang yang berkecimpung di dunia model gitu, menurut dari pandangan Rizka sendiri ya, Iya. yang lebih ditonjolkan, yang lebih dilihat itu sebenarnya apa sih? Apakah itu soal penampilan atau karakter? Oke, kalau mau jawab nih, sebenarnya keduanya Kak. Keduanya. Ya kenapa? Kenapa tuh? Karena kita sebagai model memang dituntut untuk bisa berpenampilan menarik, untuk orang tuh jadi senang gitu melihat kita. Benar. Tapi kalau dari pendapat Rizka sendiri ya, kalau kita itu memang walaupun kita ada segudang prestasi kayak gimana ya, kayak tinggi badannya luar biasa, cantik banget dan lain-lain, tapi kalau karakter yang nggak ada atau attitude yang nggak ada itu bagi Rizka kurang. Ya karena menurut Rizka itu sudah menyia-nyiakan gitu loh. Kita udah banyak kelebihan ini tapi malah meninggalkan satu hal yang penting gitu. Betul. Jadi kayak nol gitu lah kan nilainya. Gitu. Berarti keduanya tuh balance gitu ya. Kayak Betul. penampilan itu sebenarnya juga penting, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana karakter dan pembawaan seseorang. Betul banget. Gitu ya. Oke, berarti dua-duanya ini memang penting di dalam dunia modeling menurut Rizka ya. Iya, betul banget. Oke, begitu. Nah, sekarang kan udah ramai yang namanya sosial media ya. Kita kan hidup di zaman serba modern, kita hidup di zaman globalisasi yang mana semuanya itu bisa mengakses yang namanya internet. Ya kan? Betul. Sosial media, banyak banget media sosial yang bertebaran sekarang. Nah, menurut Rizka nih, seberapa besar sih peran sosial media itu dalam karir modelingnya Rizka? Apakah media sosial ini membantu karir modeling Rizka dapat melambung atau bagaimana? Menurut Rizka gimana? Kalau menurut Rizka sendiri, benar kata Kak Rijal, kalau saat ini kan lagi era globalisasi itu benar-benar berdampak. Betul. Yes, karena media sosial ini Kak, berita sekecil apapun itu langsung cepat gitu kesebarnya. Iya. Apalagi kalau misalnya prestasi gitu, apalagi kalau misalnya FYP gitu di Instagram atau TikTok, itu otomatis, betul, otomatis orang-orang pasti ada kemungkinan ngeliat gitu Kak. Nah jadi dampaknya itu pastinya kayak orang tuh bakal tahu dengan sosok kita gitu Kak. Oh si ini, oh dia ini gini gitu. Kalau kita memposting apapun kegiatan kita gitu misalnya, ataupun achievement kita di Instagram, di TikTok dan lain-lain.
berdampak banget sih. Selama itu masih Positif. dalam hal yang positif ya, Yes, betul banget. bukan yang negatif. Iya. Berarti media sosial ini membantu Rizka untuk bisa hype gitu ya. Iya, Membantu alhamdulillah. Rizka untuk bisa dilihat oleh orang, tapi Oke. dilihat secara positif ya, sisi Iya. positif, yakni dengan meraih banyak penghargaan. Aku lihat Rizka sempat masuk di IG itu dan itu viral tuh waktu itu ya kan, bener iya. nggak nih? Bener, Iya. tapi waktu itu gak nyangka Kak, soalnya iseng. Oh iseng. Iseng aja mau posting kayak kata mama gitu. Terus kita coba nggak sih foto-foto gitu yang kita achieve gitu. Padahal itu masih ada yang ditinggal sebenarnya beberapa piagam pialanya gitu. Tapi ternyata Blow setelah up, diposting tiba-tiba. blow up dan di repost oleh akun sosial media yang cukup terkenal itu ya. Iya, Nggak boleh kasih tahu nih apa nih, nanti dikatnya nanti. Oke. Nah, Rizka itu kan sebagai model nih, itu pasti banyak banget yang namanya diliput oleh kamera. Entah mungkin Rizka di dokumentasi atau Rizka di foto-foto sama orang gitu kan. Rizka itu kan pastinya harus percaya diri gitu ya, karena di depan kamera Rizka harus menunjukkan hal yang terbaik gitu loh. Nah, dari Rizka sendiri gimana sih cara Rizka itu ngebangun kepercayaan diri Rizka di depan kamera? Karena kan banyak orang yang mungkin kayak gugup, deg-degan kalau misalnya ada di depan kamera karena mungkin mereka nggak tahu how to act gitu loh. Bener, Gimana kita harus bertindak gitu. Ini kayak aku sendiri aja sebenarnya aku gugup nih karena aku ada di depan kamera podcast ini gitu ya. Nah, dari Rizka sendiri gimana tuh? Boleh dong dikasih tahu. Kalau dari Rizka sendiri sebenarnya saat ini juga gugup juga kayak gitu. Gugup juga karena ya. Semua hal yang kita rasakan itu wajar Kak. Kita kan sama-sama manusia. Jadi nggak apa-apa gugup asalkan kita tahu gitu caranya untuk memaintain itu. Nah, caranya sendiri kalau dari Rizka pastinya latihan dan juga jadi kebiasaan gitu, mencoba untuk mempelajari dari hal kecil, misalnya dari tugas kelompok tuh kan ada biasanya gitu loh Kak, tugas kita bikin video ya. Betul. Nah, bisa berawal mulai dari hal kecil kayak gitu, kita coba-coba gitu untuk menunjukkan siapa diri kita, dan yang paling penting itu yakin ke diri kita sendiri. Yakin ya? Yes, yakin gitu. Kalau kita nggak yakin itu sulit gitu kan nanti ke depannya. Jadi believe in yourself guys. Betul banget Rizka. Berarti lebih ke ngebiasain diri gitu ya buat tampil di depan kamera. Betul. Rizka kalau di awal-awal itu waktu di awal-awal mungkin pas masih kecil gitu juga pas di depan kamera tuh deg-degan, ada perasaan tidak percaya diri kah? Dulu sih iya. Kan wajar ya karena nggak tahu atau kayak bingung gitu, seperti yang kakak bilang kayak bingung, kayak kita mau gimana sih untuk di depan kamera biar kelihatan baik, kelihatan ini, tapi ternyata malah kunci utamanya sih simpel itu, tinggal percaya sama diri sendiri gitu. Percaya diri ya guys, pede. Itu kunci utama tuh, pede, yakin, believing in yourself. Ingat kata-kata Rizka. Mantep. Nah, lanjut nih ya Rizka ya. Siap. Kamu kan berkarir di dunia modeling ini pasti nggak mudah ya. Betul. Pasti ada yang namanya tantangan, hambatan, dan hal-hal yang membuat kamu terhambat gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan paling besar yang pernah kamu hadapin selama kamu menjalani karir kamu di modeling ini? Boleh dikasih tahu dong. Untuk tantangannya? Iya. Sebenarnya dari kehidupan Rizka mungkin ada dua hal, yaitu yang pertama itu adalah mengontrol waktu kita. Waktu. Yes. Manajemen waktu. Karena kan kita sebagai model kita nggak tahu bakal diapain nanti, maksudnya kayak dipanggil atau nanti tiba-tiba tampil, dan apalagi kan schedule-nya nggak ini ya. Iya, kita sebagai pelajar. Anak Swapeners yang otomatis pasti kita ada banyak tugas, kita banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di sekolah. Itu nggak bisa ketinggalan. Karena bagi Rizka itu pelajaran tetap nomor satu, walaupun dengan semua kegiatan tuh diusahakan sebaik mungkin gitu, jangan terus sampai kayak kebentur gitu. Berarti Rizka tetap memprioritaskan sekolah ya. Iya. Jadi harus gitu untuk memaintain jadwal gimana gitu untuk kedepannya, baik sekolah, baik yang di luar sekolah gitu. Supaya nggak bentrok ya. Iya, jadi satu nggak kewalahan dan juga nggak bingung gitu untuk memilih kegiatannya mana dulu dan lain-lain. Betul. Dan yang kedua yang
paling penting itu kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Oke. Yes. Kenapa tuh? Karena sakit-sakitan. Maksudnya imun tubuhnya kurang fit kah atau bagaimana? Lebih ke kayak kalau kita tuh misalnya udah ngejadwalin gitu kan, kayak udah nih kita udah jadwalin dari sini sampai sini, tapi kita lupa sama diri kita sendiri gitu. Kayak kita sampai lupa kondisi tubuh kita itu yang terparah. Jadi keduanya tuh harus inget gitu loh. Oh, kita nggak terjadwal harus, tapi kesehatan nomor 1 juga gitu, selain dari kegiatan-kegiatan itu. Karena kalau sakit kita gak bisa ngapa-ngapain lagi, terhambat ya. Betul. Jadi gagal deh kayak gitu yang ingin kita jalankan. Iya, oke. Berarti itu manajemen waktu sama kesehatan diri itu fisik, ya. Iya, itu berarti jadi tantangan buat kamu ketika kamu berkarir di modeling ini ya. Betul banget. Pernah nggak kamu keteteran gitu, kayak aduh banyak tugas ini, banyak schedule ini, terus kamu juga ternyata lagi kurang fit, kamu nggak enak badan atau gimana tuh, pernah nggak? Pasti pernah, tetapi harus bisa membuat statement di pikiran. Kalau nggak dikerjakan sekarang, kapan lagi? Betul. Dan juga harus percaya sama diri sendiri. Maksudnya kayak kita tuh walaupun sakit, kalau apa tuh secepatnya kayak gitu. Kayak aku gak enak badan langsung obat. Apalagi kalau Rizka asma gitu, cepat-cepat minum obat dan lain-lain. Itu kalau nggak nanti kehambat dan lain-lain. Dan yang paling penting itu vitamin sih. Vitamin dan tidur. Tidur yang cukup ya guys ya. Betul. Supaya kita tetap fit, sehat, dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan lancar. Oke. Berarti Rizka ini bisa membuat skala prioritas gitu ya. Iya, alhamdulillah. Yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang enggak gitu. Oke. Nah, dari semua pengalaman modeling yang telah kamu geluti, dari semua pengalaman modeling yang telah kamu jalani, itu apakah ada hal baru yang kamu dapatkan? Mungkin ada pembelajaran baru, ada pengalaman baru, atau suatu hal baru yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya, tapi ketika kamu jalani di dunia model ini kamu dapat gitu. Apakah ada? Silakan. Pasti ada. Apaan tuh? Yang pertama itu Rizka jadi disiplin. Yes. Karena dari modeling sebenarnya kita jadi paham gitu disiplin dalam apapun hal itu. Apalagi kalau kita lomba gitu kan. Lomba, iya. Misalnya nih kita lomba jam 8 pagi. Alangkah lebih baiknya datang jam 7. Iya, betul. Nah, alasannya karena kan kita tuh model kadang pakai baju yang gitu lah. Kadang agak kita ribet gitu ya bajunya ya. Kadang kita nggak tahu gitu apa yang bakal terjadi dalam beberapa menit kemudian. Betul. Jadi alangkah lebih baiknya kayak kita jaga-jaga standby dulu, dan kadang kan kita nggak tahu baik itu di panggungnya kayak apa gitu, jurinya apa kayak dan lain-lain. Jadi kita sebelum itu sudah tahu gitu lah kondisinya bagaimana, nggak kaget lah jadinya nanti. Udah ada persiapan. Nah, lalu yang kedua itu adalah dapat menyesuaikan pakaian sih, Kak. Oh iya. Kan kita model nih pasti ganti-ganti pakaian. Nah, betul. Karena itu Rizka jadi tahu gimana menempatkan diri gitu kan. Kalau kita di acara formal berarti kita baju sopan, jangan baju gaun gitu loh. Betul. Terus kalau pesta kita pakai baju gaun juga, menyesuaikan gitu dimanapun kita berada. Dan juga karena dari model itu Rizka jadi tahu gitu harus perlu memperhatikan tamu dan lain-lain. Kalau misalnya kan kita diundang atau apa, kita harus tahu tamu kita lebih tua atau lebih muda. Kalau lebih tua pakainya berarti lebih tertutup, lebih sopan. Kalau yang lebih muda bukan berarti terbuka langsung kayak gitu, tapi menyesuaikan kayak warnanya juga gitu Kak. Jadi semuanya tuh kayak ada gitu loh Kak, tinggi. Jadi menyesuaikan, jadinya sekarang udah tahu gitu. Berarti Rizka lebih paham dengan fashion gitu ya anggapannya ya. Berarti mendapat pengalaman dan pembelajaran di dalam fashion gitu ya. Karena kan modal sendiri kan itu bergelutnya di bidang fashion kan. Yes, betul. Dan ada lagi? Ada. Apa tuh? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang ketiga itu ada, yaitu bisa sharing gitu ke teman-temannya, kakak-kakak profesional. Dari kan kalau kita nggak terjun gitu Kak ke dunia itu, kita nggak bakal tahu gitu seluk beluknya, kemudian apa yang perlu kita improve ke diri. Kalau kita tuh nggak bisa juga Kak kalau kita terlalu memandang ke diri kita sendiri, tapi kita perlu juga membandingkan diri kita hanya ke diri kita yang dulu. Jangan bandingkan diri kita ke diri orang lain. Kita juga harus bisa ngelihat
point of view orang Yes, lain gitu kan. betul. Jadi dapat Betul. inspirasi dan Heeh. lain-lain, serta kita harus sabar dan tekun dan ikhlas. Apalagi kalau kita lomba, kita nggak tahu hasilnya apa, Betul. baik menang atau kalah. Tapi yang perlu ditancapkan tuh ini Kak, Iya. kita kalau Rizka sendiri nganggap kalau menang itu bonus. Menang itu bonus. Yang penting tuh pengalamannya. Pengalaman, Kan kita ya. selama itu ada proses. Betul. Itu betul yang banget. diambil, Iya. bukan yang kita menangnya kayak datang untuk lomba tuh harus menang. Iya. Itu Enggak. enggak. Karena yang paling penting itu sebenarnya pengalaman gitu ya. Itu, Pengalaman Kak. itu yang paling penting karena pengalaman itu yang bisa kita implementasikan Iya. gitu ketika kita nanti mungkin sudah gede nih, pas mungkin nanti Betul. kita udah kerja, udah jadi orang gitu kan. Pengalaman itu yang penting. Dan Betul pengalaman banget. gratis, gak bayar Gratis. gitu lah. Tinggal kitanya aja yang mau Iya. atau enggak buat nyari gitu kan. Gak dapat Iya. di mana-mana, cuma dapat dari proses itu. Betul. Berarti banyak banget nih ya hal-hal baru yang Rizka dapetin selama Rizka terjun di dunia modeling ini ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Oke, terus nih Rizka, mungkin kan orang-orang di luar sana itu juga mungkin pengen kayak seperti Rizka yang bisa menjadi model gitu, tapi mungkin belum bisa kesampaian karena ada beberapa hal mungkin gitu ya. Nah, dari Rizka sendiri apakah ada pesan-pesan nih buat orang-orang yang juga ingin terjun ke dunia modeling sama kayak Rizka tapi mungkin sekarang tuh belum kesampaian gitu loh. Ada nggak pesan-pesannya nih buat mereka? Ada dong. Buat teman-teman semuanya, apapun yang kalian pilih saat ini, tolong kalian semangat dalam melakukan hal itu. Jangan langsung nyerah. Terus yakin kalau yang kalian hadapi itu masih panjang. Iya. Dan pastinya kesempatan itu gak datang dua kali. Jadi Betul. tolong dicatat bener-bener. Apapun yang kalian ingin capai itu langsung aja ambil. Karena kita nggak tahu gitu ke depannya guys. Jadi kira-kiranya itu. Dan untuk pesan Rizka juga, kita harus maju tanpa menjatuhkan orang lain. Oke. Bagus banget ya pesan-pesan dari Rizka ini. So buat kalian semua yang nonton mungkinnya yang masih terhalang cita-cita dan keinginannya untuk menjadi model seperti Rizka, atau selain jadi model, kalau kalian pengen jadi apapun itu tapi kalian mungkin masih terhalang, semoga kalian bisa mendengarkan dan juga menyimak pesan-pesan yang diberikan oleh Rizka tadi. Semoga pesan yang diberikan oleh Rizka ini dapat bermanfaat bagi semuanya ya. Oke, Rizka, semoga karir modelingnya lancar ya Rizka ya. Semoga pengalaman-pengalaman yang didapat itu bisa membawa hal-hal yang baik buat Rizka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Rizka kedepannya makin bisa mencetak prestasi-prestasi yang lebih wow lagi. Amin. Yang bisa membawa nama Rizka sendiri mungkin ya, membawa nama keluarga Rizka, sekolah, nusa, bangsa, agama, semuanya lah ya. Oke. Siap. Oke Rizka, terima kasih karena udah mau meluangkan waktu ya sekali lagi, karena udah bisa berhadir di Siap. Fancast, Mapan Podcast episode 23 pada hari ini. Semoga nanti kita bisa undang Rizka lagi ya, mungkin dengan prestasi-prestasinya yang lebih hebat lagi. Amin, oke, siap. Iya, terima kasih banyak Rizka. Sama Kak. Semoga dari podcast ini kita semua bisa sama-sama dapat mengambil pelajaran dari kisah prestasi Rizka yang sangat banyak ini ya. Dia sudah banyak meraih piala-piala sampai 400 lebih katanya. 2 lemari pun gak cukup. Semoga Rizka bisa menjadi mungkin teladan bagi orang-orang. Semoga Rizka juga kedepannya makin sukses ya Rizka ya. Bisa jadi apa ya? Ya intinya Rizka hebat. Semoga Rizka bisa terus meneruskan jalan yang tengah Rizka jalani sekarang ya. Semangat terus buat Rizka. Makasih Kak. Oke, kayaknya segitu aja deh podcast kita pada kali ini ya Rizka ya. Oke, siap. Aku udah haus sih ini, pengen minum. Oke. Oke, kalau gitu Makasih semuanya. makasih semuanya. Dadah.